Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Pak Asari bersama keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, siang ini kita berbicara tentang Maulidur Rasul, tetapi saya tidak ingin kita membicarakan sejarah tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana kelahirannya, karena menurut saya sudah terlalu sering kita membicarakan hal tersebut. Tentu saja saya berpikir kita mengkaji tetap salah satu sisi dari Nabi Muhammad SAW yang bisa kita dapati gambarannya di dalam Al-Quranul Karim. Mungkin misalnya yang nanti kita nengok di surat Nun atau di surat Al-Insan yang berkenaan dengan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi saya ingin mengawali dari kisah Abu Quhafah atau ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu bersama bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang sahabat yang diberikan kemuliaan oleh Allah SWT, tidak saja karena imannya yang begitu sempurna, sehingga dia adalah gambaran dari orang yang imannya paling sempurna di hadapan dibanding siapapun saja umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi juga karena beliau ini adalah baik bapak sama anaknya semuanya masuk Islam. Ya. Kalau kita perhatikan, semua putra putrinya Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam semuanya dan menjadi orang-orang masya Allah terpandang dan mulia dalam sejarah Islam. Yang kedua, ayahnya beliau dan ibunya juga akhirnya menjadi muslimah. Bapak beliau adalah Abu Quhafah, karena itu dikenal dengan Ibn Abu Quhafah. Abu Quhafah ini masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi dia termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam terakhir. Ya. Yang menarik, begitu dia ini menginjak usia sepuh, beliau ini nggak bisa melihat, sehingga ketika di Fathu Makkah dan memutuskan untuk memeluk Islam, keadaannya sudah buta. Maka dia dituntun oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi ke Rasulullah SAW. Gambarannya adalah Abu Bakar dan Rasulullah itu terpaut 2 tahun, jadi dia teman, dan artinya berarti bapaknya Abu Bakar As-Siddiq dengan bapaknya Nabi Muhammad SAW, ya, itu ya seumuran lah kira-kira. Dan yang menarik, yang menjadi bapak bagi Rasulullah SAW itu adalah pamannya, yaitu Abu Thalib. Ya, adalah Abu Thalib, karena Rasulullah SAW tidak pernah bertemu dengan ayahnya karena ayahnya telah meninggal dunia hatta sebelum Rasulullah SAW lahir ke dunia ini. Jadi Nabi itu benar memiliki ayah namanya Sayyid Abdullah, tetapi beliau tidak pernah bertemu dengan ayahnya sendiri. Yang bertindak sebagai ayah bagi Rasulullah SAW adalah pamannya. Jadi kalau kita mendengar kata paman Nabi, bagi Nabi itu bukan seperti paman, tapi seperti seorang ayah. Karena dialah orang yang mendidik Nabi, melindungi Nabi, merawat Nabi, bahkan lebih mencintai Rasulullah SAW dibanding anaknya sendiri, Abu Thalib dan teman-teman dan saudara-saudaranya. Itu Abu Thalib dalam pandangan Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu begitu amat dekat perasaannya kepada Abu Thalib, seperti ayah dan anak. Oke.
Maka yang menarik, begitu Abu Bakar menuntun tangan ayahnya Abu Quhafah untuk menemui Rasulullah SAW karena hendak berislam, maka kemudian Rasulullah yang melihat Abu Quhafah yang sepuh ini berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, biarkanlah orang sepuh ini, ayahmu ini tinggal di rumah. Saya saja yang akan," kata dia, "menemuinya kalau dia ingin menyatakan keislamannya." Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Tidak ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku ini lebih berhak untuk mendatangi engkau daripada engkau yang mendatanginya." Maka kemudian setelah dikenalkan keinginannya untuk memeluk Islam, tangannya kemudian dijolorkan ke Rasulullah SAW, diulurkan ke Rasulullah SAW seperti biasanya para sahabat Nabi yang berbaiat. Ketika tangan itu disentuh oleh Rasulullah SAW, tangan Abu Quhafah ini, Abu Bakar As-Siddiq menangis sedih, bukan menangis bahagia, tapi menangis sedih. Rasulullah SAW heran dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bertanyalah Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Aba Bakrin, ma yubkika ya Aba Bakrin?" Apa yang membuat engkau menangis, wahai Abu Bakar? Menarik, simak jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menyatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau kanat yadu ammika Abu Talib," kata dia. "Ya Rasulullah, sungguh yang aku lebih inginkan sesungguhnya adalah bukan tangan ayahku yang engkau pegang tersebut, tapi adalah tangan pamanmu, yaitu Abu Talib. Qad aslama wa tafarraha bihi." Dan dia kemudian berislam, dan itu akan membuatmu bergembira. Kenapa? Karena Abu Talib khairam min abi. Dia jauh lebih baik daripada bapakku. Pernyataan ini harus kita pikirkan mendalam karena menarik. Sebagaimana kesan dari para sejarawan menjelaskan kalimat ini. Kata dia, Abu Bakar ini dan Rasulullah SAW ini kan teman. Jadi ketika bapaknya Abu Bakar ini masuk Islam, tentu saja Abu Bakar bergembira. Tapi Abu Bakar yang dipikirkan bukan hanya kegembiraannya dia. Dia mikirin kegembiraan Rasulullah SAW. Kata dia, Rasul juga punya ayah, yaitu pamannya. Dan kalau dia melihat Abu Quhafah, ya, yang merupakan ayahku masuk Islam, tentulah dia akan ingat Abu Talib, bapaknya, pamannya itu. Dan tentu dengan masuk Islamnya Abu Quhafah, ingatan Rasulullah SAW tentu akan kembali lagi kepada Abu Talib. Karena itu, apa yang membuat Abu Bakar bahagia, itu menjadi dirasakan oleh Abu Bakar, tidak menggembirakan karena Abu Bakar takut itu akan membuat kesedihan Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar menyatakan, "Sungguh ya Rasulullah, yang lebih aku inginkan adalah justru tangan pamanmu yang kemudian berislam kepadamu, dan itu yang membuatmu gembira." Kata dia, Masya Allah. Ini adalah ungkapan cinta yang tulus dari Abu Bakar, cinta yang sejati dari Abu Bakar As-Siddiq kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW, hatta mengalahkan cintanya kepada orang tuanya sendiri, hatta mengalahkan cintanya sendiri kepada dirinya sendiri. Pantaslah Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai orang yang memiliki iman yang sempurna. Kenapa? Karena dia mencintai Rasulullah SAW, mengalahkan cintanya kepada hatta dirinya sendiri. Itu Abu Bakar As-Siddiq, cinta yang sempurna kepada Rasulullah SAW. Nah, di Maulid Nabi ini adalah satu momen di mana kita merefresh, ya, menguatkan kembali perasaan kita, komitmen kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Ya, karena momentum Maulid Nabi itu adalah momentum kita mengakrabi kembali kisah-kisah Rasulullah SAW, perjalanannya dan seterusnya, ya, semua akhlaknya Rasulullah SAW. Untuk apa? Buat kita semakin menumbuhkan kecintaan pada Rasulullah, yang dengan cinta itu kemudian kita akan dengan mudah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita ini.
Itu poinnya ya. Terlalu banyak kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengagumkan, yang rasanya hampir setiap bagian dari kehidupan Rasulullah SAW itu menarik ya. Tapi dalam kaitan dengan kajian kita, saya ingin tetap kita membawa kepada Al-Quranul Karim. Yang menarik, mari kita awali dari surah Fatir ayat 32 untuk memetakan kita di mana posisi kita berkenaan dengan peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyatakan, taraktu fikum amroin, kitabullah wa sunnati rasuli. Kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan buat kalian dua saja. Yang intamasaktum bihima, kalau engkau berpegang teguh kepada keduanya, selamanya engkau tidak akan pernah tersesat. Ya. Dan kita disuruh memegangnya dengan gigi geraham kita. Sekuat mungkin kita ini. Alaikum bin wajib, kita disuruh sekuat-kuatnya memegang itu. Untuk apa? Untuk hidup dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi, di bulan Maulid ini, mari kita mikir. Ada dua peninggalan Rasulullah SAW yang ditinggalkan buat kita agar hidup kita bahagia, agar kita tidak tersesat. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah Sunnah Rasulullah SAW. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW adalah Al-Quran yamshi, adalah Al-Quran yang berjalan, sehingga sebenarnya dia merupakan satu kesatuan sebenarnya. Oke. Di dalam surat Fatir ada ayat yang menarik untuk kita fikirkan. Ayatnya berbunyi, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Perhatikan kalimatnya. Tsumma, kemudian, aurasna, kami wariskan Alkitab, yakni kitab Allah Subhanahu wa taala, diwariskan kepada siapa? Maf'ul bihnya alladzina, kepada orang-orang istofainahu. Istofaina, yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menjelaskan bahwa Allah mewariskan Alkitab, mewariskan kalamullah, mewariskan kitab suci kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah dari hamba-hambanya. Makna yang pertama dari ayat ini adalah, menurut para ulama tafsir, yang pertama adalah al-anbiya, bahwa yang dimaksud dengan pewaris kitab suci ini adalah para anbiya. Nabi Musa dikasih Taurat, Nabi Isa dikasih Injil, Nabi Muhammad SAW dikasih Al-Quranul Karim. Yang pertama. Tapi yang kedua, ayat ini tidak hanya merujuk kepada anbiya, tapi merujuk kepada para pewaris kitab suci setelah nabinya meninggal dunia. Oke, jadi kapan kita menjadi ahli waris? Seorang anak kapan menjadi ahli waris? Kalau orang tuanya meninggal dunia. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam yang Taurat diturunkan kepada beliau, ketika beliau meninggal dunia, wafat, siapa yang mewarisi kitab Taurat? Orang-orang Yahudi, Bani Israel. Digantikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga dikasih Injil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Isa meninggal dunia, siapa yang mewarisi? Orang-orang Yahudi, Bani Israel, people of the book. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan Al-Quranul Karim, dan kemudian Rasulullah SAW meninggalkan kita semuanya, siapa yang mewarisi Al-Quranul Karim? Kita, umat Rasulullah SAW. Maka ayat ini berkenaan dengan diri kita. Yang penting kemudian untuk difikirkan adalah yang pertama adalah bahwa kita ini yang menjadi pewaris Al-Quran ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting untuk kita pikirkan ya. Jadi mulailah kita memiliki kesadaran bahwa kita ini bukan kebetulan menjadi muslim dan kemudian menjadi pewaris
Al-Quranul Karim. Tapi kita ini sebagaimana Al-Quran sendiri menjelaskan, alladzina astafaina min ibadina, adalah orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Maka ini penting buat apa? Gini ya, kita ini bisa menjadi keren, bisa menjadi hebat. Salah satunya adalah kalau kita memiliki self-confident, ya, memiliki kepercayaan diri yang kuat. Orang Jerman misalnya, kenapa orang Jerman itu Jerman menjadi negara besar dan sukses adalah karena orang Jerman itu memiliki confident, ya, kepercayaan diri yang kuat sebagai bangsa Arya. Dia bukan merasa keturunan dari suku yang memplem, enggak, tapi dia kuat. Nah, salah satu yang membuat negara maju itu adalah begitu, mentalitas yang kuat. Nah, kenapa orang Indonesia kurang maju-maju? Salah satunya, kita ini selalu merasa rendah. Aduh, sepanjang wong Indonesia, misalnya, ya. Sebenarnya ini tidak boleh, ya. Kalau kita mau maju harus, lah yang menarik, kita ini bukan hanya orang Indonesia, tapi kita ini orang Islam. Perhatikan ya. Jadi Al-Quran itu menyatakan bahwa kita ini menjadi Muslim, dipilih oleh Allah SWT, apalagi sebagai pewaris. Alladzina astafaina. Ini kehormatan yang sangat besar diberikan oleh Allah SWT buat kita. Kita ini dipilih oleh Allah, sadari itu. Tanamkan itu pada anak-anak kita. Bahwa kalian ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk mewarisi Al-Quranul Karim. Untuk mewarisi Al-Quranul Karim yang merupakan peninggalan Rasulullah SAW. Jadi kita ini anak-anak, ya, dalam kaitannya dengan Al-Quranul Karim dari Rasulullah SAW. Memang bukan anak zahir, ya, anak biologis. Kita adalah anak-anak ideologisnya Rasulullah SAW. Nah, yang menarik untuk kita pikirkan adalah, jadi kalau kita ini punya perasaan positif terhadap diri, ya Allah, ya, kita ini pilihan, maka itu akan melahirkan perbedaan nanti. Cara kita memandang Al-Quranul Karim, cara kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, cara kita untuk melihat diri kita sendiri, yang pertama. Apalagi kalimat yang dipakai oleh Al-Quran, kata pilihan itu dengan kata istifa atau istofaina. Memilih di dalam bahasa Arab itu bisa ijtaba, ya, ada istofa, ada ikhtiar, ya, ada tiga. Ikhtiar dipilih kalau di antara dua sama-sama baik, tapi kita memilih yang lebih baik, namanya ikhtiar. Ya, sholatnya namanya sholat istikharah misalnya, ya. Karena kita bimbang di antara dua pilihan, kita pilih yang lebih baik. Oke. Istifa itu kita pilih karena kita dipilih karena memang ada hal yang dibanggakan dari diri kita, yaitu kemurnian kita dipilih berdasarkan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Namanya istifa. Namanya istifa. Nah, itu yang harus kita pikirkan, berarti kita ini punya potensi sebenarnya. Ya, kita punya potensi dalam kaitannya dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, ayat ini selanjutnya menjelaskan dalam kaitan dengan Al-Qur'anul Karim, para pewaris kitab suci ini, dalam konteks kita adalah kita semuanya, para pewaris Al-Quran itu terpetakkan menjadi tiga golongan. Yang pertama, zalimun linafsih. Kelompok pertama adalah zalimun linafsih. Ya, zalimun linafsih. Orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Orang yang pertengahan. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Orang yang champion, yang pemenang di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam amal kebajikan, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia Allah yang sangat besar. Jadi kalau kita petakan ada tiga. Jadi kalau yang berkaitan dengan Al-Qur'an ini, satu, ada yang zalimun li nafsih, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun fil khairat. Yang menyenangkan dari tiga pembagian ini, ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, Rasul menyatakan kulluhum fil jannah. Mereka tiga-tiganya nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Umar bin Khattab ketika ditanya tentang tiga kelompok ini, jawab Umar bin Khattab, sabiquna sabiq, pemenang di antara kita, yaitu sabiq bil khairat. Apa katanya Umar bin Khattab? Mereka adalah pemenang. Wa muqtasiduna, adapun orang pertengahan di antara kita, di antara tiga itu, yaitu kaum yang pertengahan, najun, dia sudah sukses, kata dia. Sementara wadzalimu li nafsih, adapun orang yang menzalimi dirinya sendiri, kata Umar bin Khattab, maghfurun lah, nanti dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menggembirakan. Rasulullah SAW juga menyatakan, kata Rasulullah, ammas sabiqun, adapun as-sabiqun yang nomor satu itu, fayadkhulunal jannah bighairi hisab, mereka akan masuk surga tanpa dihisab. Wa ammal muqtasidun, adapun orang yang pertengahan, fayuhasabuna hisaban yasira, mereka akan dihisab dengan hisab yang sangat ringan. Ya, hisaban yasira itu kira-kira kayak beginilah, kalau misalnya ada polisi cegatan KTP misalnya, terus kemudian jenengan tercegat, tapi ternyata polisinya tetangga sampean, terus polisinya menyatakan, sudah mas, terus mas. Nah, itu namanya hisaban yasira. Dihisab tapi sangat cepat dan ringan. Ya, dihisab yang tidak membahayakan. Itu muqtasid. Dan yang wadzalim li nafsih, dia nanti yang akan ditahan. Dia ditahan lama, tapi ujungnya nanti dia berhasil melewatinya dan akhirnya memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca tentang tiga kategori ini dengan panduan hadis-hadis tersebut, kita menjadi bahagia. Kenapa? Karena meskipun ya kelompok yang paling terburuk, yaitu zalimun li nafsi, kaitannya dengan Al-Qur'anul Karim, mereka tetap nanti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang menggembirakan. Tapi poinnya buat kita adalah selanjutnya, bukan kita ingin menjadi zalimun li nafsi. Kenapa? Karena susah di masa yang akan datang, di mizan, di sirat, di mahsyar katakanlah, itu jauh lebih menyusahkan daripada kesusahan yang kita alami di dunia. Meskipun ujungnya nanti akhirnya masuk surga, tapi jangan pernah kepingin menjadi zalimun li nafsi, dan kita tidak kepingin untuk menjadi yang zalimun li nafsi. Kenapa? Gini ya, kita ini kan sebenarnya seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan, berpindah-pindah kita ini, dari alam roh, pindah kemudian ke alam rahim, pindah lagi kemudian ke alam dunia, nanti sebentar lagi kita masuk ke alam kubur, bangkit lagi nanti ke alam mahsyar, dari mahsyar nanti terus gitu ya, dari mahsyar pindah ke hisab, ke mizan, ke sirat, baru ujungnya nanti kita ke surga atau ke neraka. Kan gitu perjalanan hidup kita. Dan kalau kita merenung, sebenarnya hidup di dunia ini termasuk salah satu di antara perjalanan kita yang paling singkat. Karena kita mungkin di alam kubur saja, kalau kita mau bandingkan dengan hidup kita di dunia, boleh jadi nanti hidup di alam kubur lebih lama daripada di dunia. Ya, kita saksikan sendiri betapa banyak sekarang orang yang di kuburan sudah ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, padahal usianya berapa dulu dia. Ya, belum lagi nanti di mahsyar 50.000 tahun lamanya. Sekarang mari kita renungkan, adakah di antara kita yang mau hidup di dunia ini sejak lahir sampai mati menderita terus? Boten wonten, nggak kuat kita membayangkan hidup penuh penderitaan di dunia ini sejak lahir sampai mati. Nggak bisa kita membayangkan. Karena itu kita berupaya agar bisa hidup senang di dunia ini. Masya Allah, orang sekolah, orang berusaha, menghutang sana sini, segala macam lah. Usaha sana sini. Kenapa? Agar dia bisa hidup enak di dunia ini. Sekarang bayangin, bagaimana bisa ada orang yang pikirannya itu begitu kalau bicara. Tidak apa-apa lah Ustadz, yang penting ujungnya kan masuk surga. Monggo dipikirkan kalimat ini. Tidak apa-apa lah Ustadz, nanti ujungnya
nanti kita akan juga masuk surganya Allah SWT. Bayangin, lawang untuk hidup di dunia saja kita tidak mampu untuk tidak bahagia. Apalagi di mahsyarnya Allah, apalagi di hisabnya Allah, apalagi nanti kita ditahan saat kita dihisab. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu kita tidak kepingin itu. Meskipun membahagiakannya adalah akhirnya tetap ya masuk surga. Tapi jangan pernah kita berpikir, ya Allah, janganlah engkau jadikan kami ini termasuk siapa? Zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi. Itu poinnya ya. Mari kita lihat yang pertama. Zalimun li nafsi adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kata zalim ini menarik ya, karena di Al-Qur'an nanti kita dapati kezaliman itu bertingkat-tingkat dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau orang itu zalim, tingkat yang paling bawah sendiri kalimatnya zalimun. Kalau zalimnya itu berkali-kali dia zalim lagi, zalim lagi, zalim lagi. Baik zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, zalim kepada dirinya sendiri, ya, maka namanya zallam. Namanya zallam. Dan kalau kezalimannya itu adalah kezaliman yang sangat besar, misalnya bunuh orang, misalnya menzinai istrinya orang, misalnya lah, ya ini bentuk-bentuk perbuatan zalim yang kelas kakap katakanlah. Namanya zalum. Ya, sebenarnya Al-Qur'an menyatakan wa kanal insan zaluman jahula, kata Al-Qur'an Karim. Zalum, kezalimannya amat sangat besar. Oke. Kalau kita bandingin dari ketiga ini, maka zalim adalah yang paling terendah. Karena ada zalim, ada zalum, ada zallam. Ada zallam. Maka zalim di nafsi adalah yang paling terendah. Karena itu di antara para ulama, meskipun berbeda-beda siapakah zalimun li nafsi, minimal kalau saya buka tafsir ada 5 pendapat sebenarnya, meskipun saya memilih pendapat yang paling kuat, apalagi kalau dihubungkan dengan hadis, adalah ahlus shaghair. Pelaku dosa kecil itu zalimun li nafsi. Ada yang menyatakan ini orang munafik, ada menyatakan dia ahlul kabair, pelaku dosa besar. Banyak di kalangan riwayat yang sampai kepada kita di dalam kitab-kitab tafsir, tetapi kalau kita lihat pemilihan dari berbagai pilihan dan mana yang paling kuat, zalim li nafsi adalah orang-orang yang melakukan dosa kecil, dosa lagi, tapi tidak sampai pada dosa kabair seperti bunuh orang dan seterusnya. Maksudnya apa? Jadi di antara ahli waris yang mewarisi Al-Quran, yaitu kita semuanya ini, nah, yang merupakan pewaris peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran Karim. Yang pertama modelnya adalah, padahal dia mewarisi Al-Quran, dia punya Al-Quran, ya, dia tahu kalau Al-Quran itu adalah warisan dari nabinya. Masya Allah, apa yang dia lakukan? Dia tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Baca juga kurang, dalemin juga kurang, berusaha hidup nyocokin dengan Al-Quran juga kurang, ya, dia masih banyak tenggelam dalam dosa-dosa kecil. Inilah yang disebut dengan zalimun li nafsi. Ya, sama di antara anak-anak kita nanti kalau kita meninggal dunia, itu penyikapannya terhadap harta warisan berbeda-beda. Ada yang dapat warisan dari orang tuanya langsung mau dijual. Ada yang dapat alhamdulillah bisa buat modal menikah lagi misalnya. Macam-macam lah. Tapi maksud saya adalah memang macam-macam sikap orang terhadap harta warisan itu. Lah, kita ini diwarisi oleh Rasulullah SAW Al-Quranul Karim. Pertama, model orang itu, dia tidak terlalu peduli dengan warisan itu, dengan Al-Quranul Karim. Karena itu disebut dengan zalim. Kenapa zalim? Zalim itu orang yang tahu, tapi tetap dilakukan. Dia tahu jadi ahli waris. Dia tahu Al-Quranul Karim. Ada di rumahnya, dia punya, ada di HP-nya. Baca malas, hadir dalam majelis Quran malas, berusaha untuk memahami Quran malas, apalagi mengamalkan isinya Al-Quran malas. Orang yang kayak begini zalimun li nafsi, zalimun li nafsi. Mari kita camkan dengan diri kita ini, bagaimana sikap kita dengan Al-Quran. Sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah kita berusaha untuk memahami Al-Quranul Karim? Sudahkah kita ini berusaha untuk mengamalkan isinya Al-Quranul Karim?
Ya, sekali lagi ya, dalam kaitannya dengan Al-Quran, memang kita ini tidak dituntut langsung semuanya. Bukan gitu cara belajar Al-Quran. Sebagaimana Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Qurannya. Allah menurunkan Al-Quran itu bertahap. Ya, Allah itu, nahnu nazzalna alaikal Quran tanzila, kata Al-Quranul Karim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quranul Karim itu bertahap. Pelan-pelan. Ini banyak maknanya. Salah satu maknanya adalah cara kita mempelajari Al-Quran juga harus bertahap. Jangan seperti orang kumat-kumatan, giliran setelah habis pengajian tentang Quran, waduh saya mau ngaji Quran lah. Wah, langsung beli kitab tafsir misalnya. Baca kitab tafsir sehari mulai zuhur sampai maghrib. Bertahan 3 hari. Habis gitu, tidak mau lagi sudah. Tidak begitu belajar Al-Quran itu. Kalau kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, terus rutin, terus pelan-pelan. Para sahabat Nabi, 10 ayat yang dia pelajari. Sampai dia paham. 10 ayat dia fahami maknanya, dia paham mentadaburinya, setelah itu dia berusaha mengamalkan isinya. Selesai 10, berhenti lagi, 10 lagi. Terus. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, tidak boleh orang menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Sendirian, nggak boleh. Kenapa? Karena pasti orang itu saat membaca Al-Quran nggak akan bisa memahami isinya, karena targetnya adalah cepet-cepetan saja. Nah, karena itu dimakruhkan oleh para ulama. Ya, paling sedikit yang dibolehkan adalah 3 hari. 3 hari. Ya, ini bukan berarti kalau semakin lama semakin baik, Ustaz. Alhamdulillah, saya setahun sekali, Ustaz, misalnya. Enggak juga, bukan gitu poinnya. Maksudnya poinnya adalah bacalah Quran dan berusahalah untuk memahami maknanya. Itu poinnya dari Rasulullah SAW. Karena itu Al-Quran menyatakan, sungguh kami menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad tanzila, gradually, piece by piece. Ya, sedikit-sedikit. Ya, butuh waktu. Bahkan kalau kita lihat Nabi Muhammad 23 tahun untuk bisa mengimplementasikan Al-Quranul Karim. Nah, sekarang kita ini harus mikir, saya ini gimana pola interaksi saya dengan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, wonten majelis Makhdamul Quran, ya, yang terus kita diingatkan lagi tentang Al-Quran, dan berusaha hidup kita ini mencocoki Al-Quranul Karim. Itu poinnya. Yang pertama ya, zalimun li nafsi. Yang kedua, kita ambil dulu yang ketiga, sabiqun bil khairat. Sabiq dari kata musabaqah, ya, perlombaan. Kalau kita sudah menang sebagai juara, bahasa Arabnya sabiq, jamaknya sabiqun. Misalnya di dalam Al-Waqi'ah, ya, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, misalnya surat Al-Waqi'ah. Jadi sabiq adalah the champion, pemenang dalam apa? Bil khairat, menang karena dia melakukan, lihat khairatnya dibikin plural, kebaikan yang sangat banyak, amal solehnya banyak. Ini bedanya dengan zalimun li nafsi. Yang paling kiri zalimun li nafsi, paling kanan adalah sabiqun bil khairat. Masya Allah, banyak amal kebaikannya dia. Khairatnya banyak. Dengan apa? Dengan izin Allah. Sekali lagi, jangan juga merasa bahwa kalau orang banyak amal solehnya itu karena dirinya sendiri. Enggak. Karena itu Allah menyatakan biiznillah. Dengan izin Allah. Allah yang ngasih kesehatan dia. Allah yang ngasih kepahaman buat otaknya. Allah yang memberikan kekuatan dia untuk bisa mengamalkan apa yang dia fahami. Karena itu dikasih lekatan biiznillah, sabiqun bil khairat. Ini kelas seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar Al-Khattab, seperti orang-orang soleh. Masya Allah, ya. Ini gambaran dari sabiqun bil khairat, yang sangat banyak. Kayak Abu Bakar As-Siddiq, tidak bisa kita ngitung kebaikan beliau ini. Masya Allah. Masih ingat kita ketika di perang Tabuk, perang melawan orang Romawi, Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang ikut bikin persiapan, ya, membantu persiapan untuk perang Tabuk melawan orang Romawi, baginya surga, kata Rasulullah SAW. Umar Al-Khattab datang menemui Rasulullah, membawa separuh hartanya, dan dia berikan kepada Rasulullah SAW. Rasul kemudian menanyai Umar Al-Khattab, berapa yang kamu tinggalkan di rumahmu?
Kata Umar bin Khattab, mislak, semacam ini ya Rasulullah. Saya tinggalkan separuh persis harta saya. Wow, harta yang sangat banyak Umar. Harta yang sangat banyak Umar. Datang Abu Bakar As-Siddiq. Dia membawa hartanya yang kelihatan kalau dari kuantitasnya lebih banyak punyaan Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian dalam hati Umar bin Khattab, wah saya menang ini udah. Karena kelihatan dia lebih banyak. Dan Umar selalu kompetisi dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam hal kebaikan, bil khairat. Musabaqah, ya, tapi dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Pemenangnya yang melakukan perlombaan dalam kebaikan disebut dengan sabiqun bil khairat. Nah, Quran menyatakan fastabiqul khairat. Umar sama Abu Bakar itu fastabiqul khairat. Dia berlomba terus dalam hal kebaikan. Maka Umar merasa senang dalam hatinya karena baru kali ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi begitu hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah SAW, berapa yang kamu tinggalkan di rumahmu? Lihat jawaban Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Lihat, inilah yang dimaksud dengan sabiqun bil khairat. Ya, orang yang Masya Allah, amat sangat banyak kebaikannya. Abu Khaythamah, dia hanya punya sekilo atau kali setengah kilo kurma. Dia datang pada Rasulullah, yang lain bawa barang, bawa harta, bawa buah, pakai kuda, unta, segala macam untuk diberikan Rasulullah guna peperangan ini. Logistiknya dipersiapkan Rasulullah. Ini ada orang nyumbang, katakanlah 1 kilo kurma. Orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi mencaci maki orang ini dan menyatakan, ngapain kamu itu? Mending tidak usah nyumbang lah kalau cuma 1 kilo kurma. Ya, Masya Allah. Ya, sebagaimana nanti di Riyadhus Shalihin. Orang ini bahkan, Masya Allah, diterima oleh Rasulullah SAW, diterima oleh Allah. Bahkan nanti ketika dia datang terlambat di perang Tabuk, Rasulullah SAW dari jauh menyatakan, Kun Aba Khaythamah. Semoga itu adalah Abu Khaythamah yang dicela oleh orang-orang karena pemberian yang sedikit. Orang tidak tahu, dikira dia pelit. Padahal yang dia punyai saat itu hartanya yaitu. Masya Allah. Inilah orang-orang yang disebut dengan sabiqun bil khairat. Bil khairat. Ya, kan itu Aisyah ketika ditanya, siapakah sabiqun bil khairat? Apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? Sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang telah berlalu dari kita. Masya Allah. Orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW, ya, yang hidupnya sesuai dengan Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW. Adapun muqtasid, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah orang-orang manittaba'a atharahu, orang yang mengikuti footstep-nya, ya, sunnahnya Rasulullah SAW, ya, hatta lahiqa bihi, sampai kemudian dia bertemu dengan Rasulullah SAW kelak di yaumul qiyamah. Dan amma adz-dzalimu li nafsi, adapun orang yang menzalimi dirinya, kata Aisyah radhiyallahu anha dengan tawaddu, kamitsli wa mitslik wa man atba'ana, kata dia, orang itu adalah seperti diriku ini dan seperti dirimu yang bertanya kepadaku dan orang-orang yang mengikuti kita. Masya Allah, itu tawaddunya Aisyah radhiyallahu anha. Inilah kelompok ketiga yang disebut dengan sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat. Nah, kelompok pertengahan adalah kelompok orang-orang yang tidak sampai di dzalimun li nafsi dan juga tidak sampai di sabiqun bil khairat. Dia di pertengahan. Ya, masih ada kesalahan yang dia lakukan. Dia sudah berusaha untuk mencocoki Al-Quranul Karim, tapi dia belum sampai di level sabiq bil khairat, tapi juga tidak sampai di dzalimun li nafsi. Semoga kita ini, ya, kalau tidak bisa menjadi sabiqun bil khairat, setidaknya kita menjadi muqtasid, ya. Itu yang kita inginkan, agar nanti kalaupun kita dihisab kita yuhasabu hisabai yasira. Inilah para pewaris Al-Quranul Karim yang menurut Allah Subhanahu wa taala dia diwariskan kepada kita. Inilah harta yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, perkara yang ditinggalkan Rasulullah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh menjaga warisan Rasulullah SAW? Hal yang ditinggalkan Rasulullah SAW buat kita. Adakah kita biasa-biasa saja dan menjadi zalimun li nafsih,
atau kita sungguh-sungguh berjuang untuk bisa sampai menjadi sabiqun bil khairat. Pertanyaannya kemudian, kalau kita jadi zalimun li nafsi bagaimana kemudian? Al-Qur'anul Karim menarik. Salah satu asma Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim itu adalah yang maha memaafkan. Yang menarik, maha memaafkan itu di dalam Al-Quranul Karim dibentuk dengan 3 nama Allah. Satu, Al-Ghafir, ya, Al-Ghafir, ya, seperti di dalam ayat Al-Quran yang menyatakan di surat Ghafir atau di surat Al-Mu'min, ya, Ghafirud Dzambi, ya, Qabilut Taubi, ya, Syadidul Iqab, Dzid Taul, kata Al-Quranul Karim, ya. Jadi Ghafir, ya, maha memaafkan, Al-Ghafir. Al-Ghafir itu isim fa'il, ya. Ghafir isim fa'il. Isim fa'il itu kalau dibikin lebih kuat lagi, caranya adalah dirubah menjadi mubalaghah, diintenkan lagi, diintensifikasi, dikuatkan lagi, wazannya menjadi ghafur. Ya, ghafur. Jadi misalnya wahwal ghafurur rahim misalnya, ya. Yang ketiga, kalau lebih dikuatkan lagi setelah ghafur, mau dikuatkan lagi, namanya ghaffar. Ghaffar, oke? Okay? Kata ghafara, baik ghafir, ghaffar, ghafur, tiga-tiganya ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu dari kata ghafara atau al-ghafru. Imam Raghib al-Asfahani, ya, al-Asfahani dalam mufradatnya menyatakan makna ghafara itu awalnya adalah ilbasuma yasunuhu anid danas. Memakai sesuatu yang membuat orang itu terproteksi dari kotoran. Misalnya, tapi khususnya di kepala, ya. Jadi kalau ada sebenarnya makna umumnya apa saja, misalnya orang menggunakan pakaian, ya, untuk menjadi proteksi agar tidak kena kotoran. Orang pakai APD, ya, agar tidak kena corona. Itu sebenarnya adalah ghafara, karena dia menutupi, ya, menutupi. Menarik dalam bahasa Arab itu ada kata yang mirip bunyinya, berbeda sedikit saja. Ada ghafara, ada kafara, ya. Ada ghafara, ada kafara. Kalau ghafara menutup kejelekan, sementara kafara menutup kebaikan, ya. Kalau iman yang ditutup namanya kafara, orangnya disebut kafir. Kalau kejelekan yang ditutup namanya ghafara, orangnya disebut ghafir. Oke, mirip, ya. Karena itu ini agak mirip dengan bahasa Inggris, ya. Ghafara, ghafar, kafir sama dengan kafir, ya. Wallahu a'lam, apakah kata kafir itu berasal dari bahasa Arab? Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi makna bahasanya adalah ilbasuma yasunuhu anid danas. Kalau orang memakai sesuatu agar dia terproteksi dari kotoran, ya. Secara bahasa maknanya banyak sebenarnya kata al-ghafru itu. Misalnya bermakna as-sitru, ya. As-sitru artinya menghalangi, tutup, as-sitru. At-taghtiyah, kalau kita membungkus, ya, memproteksi, itu juga makna dari kata ghafara. Ada lagi ghafara bimakna al-afu was-safhu. Kalau kita memaafkan, kita menyalami, ya. Jadi kalau misalnya menutupi, itu namanya juga safhu. Safhu. Ada lagi bimakna al-islah, memperbaiki, ya. Ini semuanya adalah makna yang ada lagi al-wiqayah, memproteksi. Ya, jadi kalau kita buka kamus, ya, makna dari kata ghafara itu minimal ada 5 itu. Ada sitru, at-taghtiyah, al-wiqayah, al-islah, al-afu, ya, as-safhu. Ya, ada 6 makna secara kebahasaan. Tapi intinya satu, intinya adalah menutup sesuatu yang jelek agar kita tidak kena kejelekannya. Itu namanya ghafara. Dari situ muncul kata mighfar, artinya helm. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan dengan nama Allah Ghafir, Ghaffar, Ghafur? Yakni satu, menutupi kejelekan tersebut dan memproteksi kita dari akibat dari kejelekan tersebut. Karena ada sekian banyak kejelekan itu yang punya dampak.
Ya, misalnya ada dosa yang membuat sempitnya rezeki, ada dosa yang membuat kita tidak tenang jiwa kita, ada dosa yang membuat macam-macam lah, macam-macam yang membuat kita ini dada, misalnya hati kita semakin kotor misalnya. Jadi dosa itu punya tabiat, punya ikutan. Ya. Karena itu tindakan ghafara itu adalah menutup kejelekan tersebut, ya, dosa tersebut ditutup oleh Allah SWT. Yang kedua, diproteksi agar dampak negatif dari dosa itu tidak mengenai pelakunya. Itu yang dilakukan oleh ghafir. Jadi kalau Allah itu ghafir, ya, maka dia menutupi itu, menutupi kejelekan dan sekaligus memproteksi agar kejelekan itu tidak berakibat kepada pelakunya. Yang menarik, kenapa Allah di dalam Al-Quran menggunakan 3 kata ini? Ghafir, ghafur, ghaffar. Karena di dalam Al-Quran juga, ya, manusia itu digambarkan kezolimannya dengan 3 kata itu. Seperti yang mana yang saya jelaskan tadi. Ada zalim, ada zalum, ada zalam. Misalnya yang pertama, zalimun li nafsih. Fatir 32. Jadi, kalau kita lihat secara kebahasaan, orang yang zalim, ya, yang melakukan dosa-dosa kecil, maka dia minta maafnya ke siapa? Ke ghafir. Cocoknya itu. Fa idza kana al-'abdu zaliman. Kalau seorang hamba itu zalim, fallahu ghafir. Matching. Ya, matching. Tapi kalau dia melakukan dosa yang besar, dosa-dosanya besar, seperti misalnya Al-Quran menyatakan, Inna aradnal amanata ala samawati wal arda wal jibal, fa'abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha, wa hamalaha al-insan, innahu kana dhuluman jahula. Misalnya, untuk orang yang dosanya besar, sampai kemudian dia merasa tidak mungkinlah saya diampuni ini, karena terlalu besar dosa saya. Maka tentu saja, kalau misalnya Allah itu hanya ghafir, perasaannya mungkin tidak cukup, dan saya terlalu banyak dosanya, kayaknya saya tidak bisa diampuni. Masya Allah, Al-Quran menyatakan nama Allah yang lain adalah Al-Ghafur. Jadi kalaupun orang itu melakukan dosa, kezaliman yang sangat besar, apa maksudnya? Dia datanglah ke Al-Ghafur, Allah akan ampuni dia. Masya Allah. Dan yang terakhir, kalau orang dosanya bukan hanya besar, berkali-kali dia menjalankannya. Dosa A, dosa B, dosa C. Jadi kalau ghafur itu berkaitan dengan kualitas. Kalau ghafar berkaitan dengan kuantitas. Berapa kali melakukan. Kalau berkali-kali, ya namanya ghafar. Dia macam-macam dosa dia lakukan. Sehingga dia tidak merasa, dia merasa udah tidak mungkin lagi lah saya diampuni. Ya, sebagaimana kisahnya Wahsy yang digambarkan. Ya. Di surat Az-Zumar misalnya, Allah SWT menyatakan, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hai orang-orang yang sudah keterlaluan dalam melewati batas, ya di dalam bermaksiat, di dalam dia zalim kepada dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa untuk meraih rahmatnya Allah SWT. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah itu Ghafur. Nah, yang menarik di sini, orang yang musrif itu, ya, orang yang musrif, yang terlewat melampaui batas dalam berbuat maksiat, itu sebenarnya kalau di dalam, kalau musrifnya itu diganti kata zalim, namanya zallam. Nah, untuk yang zalam, datangnya ke siapa kalau dia minta ampun? Al-Ghaffar. Masya Allah. Nah, mari kita ya, dikaitan dengan tadi, Rasulullah SAW ya, mewariskan Al-Quran buat kita. Dan kalaupun lah kita mungkin karena kelemahan diri kita, karena kejahilan kita, karena kita belum tahu, kita masih dalam kelompok zalimun li nafsi. Jangan sedih. Jangan sedih, kenapa? Asalkan kita mau tobat pada Allah SWT. Asalkan kita mau sungguh-sungguh beristighfar. Kenapa? Karena Allah Al-Ghafir. Karena Allah Al-Ghafur. Karena Allah Al-Ghaffar, Al-Ghaffar. Ya, itu maksudnya kenapa Masya Allah indahnya Al-Quranul Karim. Ya, ada kaitannya sendiri. Ghafir, zalim. Zalum, ghafur. Ya, zalam, ghaffar. Ghaffar. Itu yang membuat kita selalu punya positif thinking ya kepada Allah SWT. Tapi ya, perhatikan yang menarik, kalimatnya itu begini. Innahu huwal Ghafurur Rahim. Kata ghafur digandeng dengan rahim. Ya, menarik.
Kalau tambahannya itu ya, Rahim begitu, seperti kata wasi', seperti kata Latif, seperti kata Hamid, misalnya Majid, misalnya dalam nama-nama Allah. Rahim, kalau ada ya di belakang, maknanya itu terus-menerus, permanen, terus saja. Misalnya Hamidun, zat yang terpuji, terus-menerus. Karena terus-menerus tidak butuh waktu, tidak butuh orang yang memuji. Dia terpuji selama-lamanya. Kenapa? Karena menggunakan ya, Hamid. Misalnya, maka Rahim maknanya lama-lamanya Allah menyayangi itu. Menyayangi makhluknya, namanya Rahim. Nah, kalau tambahan wawu, Ghafur, Syakur, misalnya ya, Sobur, itu ekstrim. Ghafur menyayangi secara ekstrim. Ya, hatta dosanya amat sangat besar, tetap diampuni. Karena itu Allah disebut dengan Ghafur. Pertanyaannya, kenapa kok Ghafur itu tidak dibentuk wazannya fa'il, sehingga maknanya menjadi mengampuni selama-lamanya? Kenapa? Allah tidak mengampuni selama-lamanya. Kenapa? Karena kalau Allah mengampuni selama-lamanya, tidak ada neraka. Ya, maka orang yang salah selalu masuk surga. Kan itu indahnya Al-Quran. Untuk mengampuni, maknanya bukan selama-lamanya, tapi ekstrim. Ya, tapi untuk sayang, maka digunakan wazan fa'il untuk menunjukkan makna selama-lamanya. Kalau untuk sayang, Allah menyayangi kita selama-lamanya. Karena itulah kalau kita berbuat salah, kita dihukum. Karena salah satu hukuman itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itulah kaitannya kenapa. Jadi kita lihat kembali sekarang. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu sekali lagi ya, mewariskan kita Al-Quran Karim. Kita terpetak menjadi 3 kelompok. Sekarang tinggal kita milih, mau jadi zalimun li nafsih, atau muqtasid, atau sabiqun bil khairat. Dan kalaupun kita berada di zalimun li nafsih, pastikan apa? Pastikan untuk sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Ya, agar kita naik kelas menjadi muqtasid, ya, menjadi muqtasid, dan apalagi jadi sinten, jadi sabiqun bil khairat. Oke, saya tambah 1 poin ini, baru kemudian kita diskusi ya. Oke. Oh, bukan ini. Ya, ini saja. Oke. Ini yang terakhir, kita ambil juga masih dari kehidupan Rasulullah SAW, karena kaitannya dengan Maulid Nabi. Orang yang committed atau yang sungguh-sungguh di dalam kebaikan dan kebenaran, baik itu misalnya sebagai ustadz, sebagai pendakwah, sebagai guru, atau sebagai apapun sajalah, yang benar-benar mau hidup secara benar, mau hidup sesuai dengan aturan Allah SWT, mau hidup sesuai dengan Al-Quranul Karim, karena kita yang mewarisi Al-Quranul Karim. Nanti kita juga akan berhadapan dengan banyak tantangan. Ya, kita akan berhadapan dengan banyak tantangan. Nah, masalahnya adalah kalau kita ini banyak tantangan, kemudian yang jadi masalah adalah nanti kita akan menghadapi sekian banyak caci maki, cemoohan, dan segala macamnya. Nah, kita lihat gambaran di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad SAW di periode-periode awal, ya, ketika menjadi nabi, mendeklar menjadi rasul dan seterusnya, orang-orang itu nyakitin Rasulullah SAW dengan berbagai cara, caci maki, cemoohan, dan segala macam lah, mulai yang fisik sampai yang non fisik. Sebenarnya yang paling berat dirasakan Nabi Muhammad adalah yang non fisik, yaitu berupa apa? Caci maki dan segala macamnya. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quranul Karim, mendakwahkan Al-Quranul Karim, apa orang-orang Quraisy bilang? Nabi Muhammad dikatakan tukang syair, karena dianggap Quran itu seperti syair, padahal tidak seperti syair. Al-Quran, Nabi Muhammad dianggap dukun, kahin, karena seakan-akan ini tidak pernah didengar kalimatnya ini. Mungkin dia sedang seperti membaca mantra, padahal Quran juga tidak seperti mantra. Mantra biasanya tidak ada maknanya, ini Quran beda. Bingung sendiri mereka. Ada lagi yang menyebut Nabi Muhammad sebagai Majnun, orang gila, sebagaimana di surat Al-Qalam, ya,
nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun misalnya. Jadi macam-macam. Dan gini ya, ucapan kita, lingkungan kita yang jelek, yang nyaci maki itu akan punya pengaruh terhadap diri kita. Ini penting untuk kita pikirkan. Kita ini kalau nanti berubah, mulai sadar sekarang, ya Allah, ada peninggalan dari Rasulullah SAW berupa Al-Quran. Saya mau sekarang serius hidup saya dengan Al-Quranul Karim. Saya mau huruf lurus, benar, tidak salah lagi, tinggalkan maksiat. Oke, kalau kita sudah mulai meniti di jalan yang benar, nanti kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Dan itu mesti begitulah ceritanya hidup itu. Sebagaimana Rasulullah SAW dicaci maki, dihina dan segala macamnya. Kita nanti juga begitu. Misalnya jenengan dulu apalah masih melakukan hal-hal yang kurang tepat, terus tobat. Nantilah mesti ada orang yang ngomongin kita lah dan segala macamnya lah. Lah, apa yang diresepkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita menghadapi situasi yang kayak begitu? Ada serangan dari luar, entah berupa ucapan, entah berupa caci maki, entah berupa sikap dan seterusnya. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW. Perintahnya oleh Allah SWT yang dilakukan adalah ada 3 hal besar. Yang ini juga harus nanti kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah fasbir. Ya, fasbir. Ini perintahnya Al-Quranul Karim. Setelah Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ayatnya dari sini sebenarnya. Kalau kita perhatikan ayatnya dari sini, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila di surat Al-Insan. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an secara perlahan-lahan. Nah, kalimat ini dibuka dengan kalimat inna nahnu nazzalna. Sesungguhnya kami menurunkan. Sesungguhnya kami menurunkan. Kata kami diulang 3 kali. Ini tidak normal, ada orang ngomong kok kaminya sampai 3 kali, itu tidak normal. Ini untuk apa begini ini? Sebenarnya Al-Quran ingin menggambarkan penekanan. Sungguh kami, benar-benar kami ini. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Quran itu sebenarnya merupakan kayak conversation, ya, ucapan yang hidup pada saat itu, maka model inna nahnu nazzalna, kalimat begini, itu kita bisa membayangkan suasananya, membayangkan konteksnya. Kayak begini ya. Kalau saya menyatakan saya sungguh mencintaimu, kita bisa membayangkan kenapa ya Pak Yahya itu kok ngomong sungguh mencintai itu kok sampai 3 kali kepada si perempuan itu. Misalnya, saya ngomongnya saya sungguh mencintaimu. Rohana misalnya. Loh, ini kenapa kok sampai 3 kali? Kita bisa membayangkan, karena Rohana itu tidak percaya. Rohana itu menolak cintanya. Karena itu diulang hingga 3 kali. Sama. Ayat ini sebenarnya menggambarkan penolakan orang-orang Quraisy. Ya, dan caci maki orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Dihina Rasulullah, dicaci maki Rasulullah, sumpah serapah Rasulullah. Sehingga itu berpengaruh kepada jiwanya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menegaskan kepada Rasulullah, sungguh Muhammad, kami yang menurunkan Al-Quran. Tidak ada kaitannya dengan omongan mereka itu. Dan seterusnya. Dan untuk kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi Muhammad, ya, dan memberikan resep bagi Nabi Muhammad bagaimana menghadapi kalau di lingkungan kita ini orang nyaci maki kita, ada musuh kita dari luar, ada macam-macam. Al-Quran ngasih petunjuk di surat Al-Insan ayat 24 sampai 26 yang itu menjadi kajian terakhir kita, ya. Jadi mari kita lihat sekarang. Jadi kita semuanya akan punya masalah, ya. Ada musuh kita, ada orang yang tidak menyenangi kita dan segala macamnya yang membuat kita gundah gulana, kita sumpah. Nah, caranya yang pertama menurut Al-Quranul Karim adalah, lihat, Al-Quran menyatakan, bahkan Allah mengapresiasi. Allah tahu, kata Allah SWT misalnya, dalam surat Al-Hijr, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكْ بِمَا يَقُولُونَ, kata Allah SWT. Dan sesungguhnya kami tahu, sesungguhnya dadamu sesak, bima yaqulun, disebabkan omongan orang-orang itu. Nanti perhatikan, kalau kita ini sudah mulai taubat, sudah mulai jadi orang baik dan segala macamnya, selain kita mendapatkan teman-teman yang baik, ya keluarga yang lebih damai dan segala macamnya, tantangan juga ada. Bos yang tidak senang lah,
tetangga yang macam-macam, masya Allah ya. Kita tidak tahu, masya Allah. Saya punya kakak di Jakarta, dia sedang bikin pesantren. Ada salah seorang jenderal lah di Indonesia yang ngasih uang kepada kakak saya 3 miliar untuk membangun. Singkat ceritanya lah, mulai sekarang udah bangun pesantren dan segala macamnya. Tetangganya itu heran karena kok bisa beli macam-macam. Omongan tetangga apa? Kayaknya bapak itu jadi dukun misalnya. Nah, misalnya namanya omongan orang. Jangan dikira jadi macam-macam ada orang ngomongin kita ini. Segala macam lah. Kita ini semuanya lah, masing-masing pribadi kita ini tahu. Masing-masing kita akan berhadapan dengan begitu itu. Untuk apa? Itu ujian buat kita. Lah begini, resep pertama yang ditawarkan Al-Quran, kalau kita berada pada situasi kayak begitu, fasbir, sabarlah. Kenapa kok sabar? Begini ya, orang lain itu, sebenarnya ini godaan setan, orang lain itu yang mencaci maki kita, sebenarnya hendak memantik emosi kita. Oke? Dan memang yang digoda emosi kita, karena dia menggunakan kata-kata yang tidak senonoh, caci maki yang tidak tepat, dan segala macamnya. Agar kita ini merespon balik secara cepat dengan emosi kita, bukan dengan akal sehat kita. Padahal kita ini sekarang sudah mulai meniti jalan yang benar, sesuai Al-Quran. Kita mau hidup yang benar. Ada orang nyaci maki kita lah, dan sekali membangkitkan emosi kita. Dan di kecenderungan kita, biasanya, kita ini akan merespon dengan mudah, juga secara emosional. Nah, perhatikan ya, kalau kita merespon dengan cara yang emosional juga, apa yang terjadi? Kita sama levelnya dengan orang itu. Padahal kita ini tadinya, kita sudah mau berubah jadi orang yang baik. Kita tidak mau. Dia memang didatangkan agar kita ini bertindak tidak pakai akal. Agar kita bertindak tidak pakai hati lagi. Kita bertindak karena kamu membangkitkan emosi saya, ya sudah, saya balas dengan emosi lagi. Kalau gitu nopo terus wong Jawa podo gendenge. Karena itu apa kata orang Jawa? Sing waras ngalah. Sebenarnya itu sama dengan Al-Qur'anul Karim. Fasbir. Karena itu kalau ada orang yang memantik emosi kita, nanti akan ada ujian semacam itu. Perhatikan ya, dalam hidup kita akan sampai pada situasi yang kayak gitu. Dijelek-jelekkanlah kita dan segala macamnya. Apa tugas kita? Fasbir. Sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan, cooling down. Jangan, tahan dulu emosinya. Jangan kamu bersikap seperti orang-orang yang tidak ngerti petunjuk Allah. Seperti orang-orang yang tidak menjalankan Al-Quranul Karim itu. Tahan, cooling down. Namanya fasbir. Be patient. Sabar dulu. Kenapa? Agar kita tidak bertindak secara emosi. Ya, tapi kalaupun nanti membalas kita itu dengan rasio. Membalas kita itu dengan hati. Dengan cara yang benar. Karena itu yang pertama yang dituntut ke dalam dulu. Nopo? Fasbir. Sabar dulu. Yang kedua, apa yang harus kita tuntut? La tuti. Nggak usah dipikirin omongan orang itu. Don't pay heed. Disregard. Nggak usah dipikirin. Jangan taatin dia. Ya, gini posisinya. Apalagi kalau kita ini berhadapan dengan orang-orang yang berada di atas kita. Ya, atau yang memiliki pengaruh lebih kuat dari kita. Biasanya kita berusaha hanya suain itu. Ya, apalagi dalam konteks Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini berusaha untuk mengislamkan orang-orang Mekah. Ada orang-orang yang kurang ajar. Ya, dan orang yang menjajakan kebaikan, ya, sebagai nabi atau pendakwah atau apa sajalah, semua kita yang mengajarkan kebaikan, itu kan seperti penjual sebenarnya. Dan siapa pembelinya? Ya yang menerima dakwah kita itu. Rumusnya biasanya pembeli itu, penjual itu mengikuti selera pembeli, selera pasar. Lah, Nabi Muhammad diperintah jangan ikuti selera pasar. Satu, diperintah nopo? Fasbir, sabar, jangan ikutin emosi, tahan dulu, sabar. Yang kedua, jangan gubris omongan mereka itu. Jangan pedulikan. Tidak usah diambil pusing dengan omongan itu. La tuti'. Ingat ya, misalnya, ayat ini turun benar ya. Abu Jahal datang, Rasulullah SAW, ini awal-awal ya, sholat di depan Ka'bah. Dan dia berkata kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kamu kalau
sholat lagi besok, tak injak-injak kamu kepalamu. Dan kemudian dia sesumbar di hadapan orang-orang. Dia menyatakan apa? In ro'aitu, kalau aku melihat Muhammadan yusolli, Muhammad sholat, besok kalau dia masih sholat lagi ya, la atau anna ala unuqih, aku akan injak lehernya, kata dia. Maka turun ayat ini, la tuti' minhum athiman au kafura. Atau ada menyatakan ayat ini turun kepada Utbah bin Rabi'ah. Utbah mendatangi Rasulullah SAW. Dia bilang ke Rasulullah, inna banati min ajmali nisa'i Quraisy, kata dia. Hei Muhammad, sesungguhnya putriku ini, anak gadisku ini adalah putri yang paling tercantik di kalangan gadis-gadis Quraisy. Kalau fa'ana uzawwijuka ibnati min ghairi mahrin, aku akan kawinkan anakku ya denganmu tanpa mahar lah. Asalkan kamu tidak terus ngoceh tentang agama ini. Stop udah. Kamu kepingin perempuan cantik, dakwah ini. Oke lah, saya nikahkan dengan, kata dia, anak gadisku yang paling cantik, wes. Tidak usah mahar, wes, katanya dia. Masya Allah. Ya. Ada lagi yang menyatakan apa? Walid bin Mughirah berkata begini, in kunta sonakta ma sonakta li ajlil mal. Muhammad, kalau kamu ngaku jadi nabi ini, ngajarin Quran, niatanmu hanyalah untuk mencari harta, fa'ana a'tika minal mal, aku akan kasih kamu harta yang banyak, hatta tardo, sampai kamu puas. Minta berapa sih kamu? Ayo, tak kasih duit lah. Yang penting, warji an hadal amr, stop kamu. Ini ucapan-ucapan yang mengganggu Rasulullah SAW. Mulai ucapan yang menggoda, ada ucapan caci maki model Abu Jahal dan segala macamnya. Apa perintah Allah SWT? La tuti'. Sekarang logikanya begini ya. Jadi kalau kita ini yang membuat kita galau sebenarnya kan banyak ya, karena ucapan orang, penilaian orang, segala macam, gosipnya orang dan segala macam. Caranya Al-Qur'anul Karim satu, kita sabar ya, dari dalam hati ya, jangan emosi juga, tahan, enggak usah ikut. Yang kedua, kalaupun sudah kita menahan dari dalam, tapi kita terus perhatian kita kepada omongan orang, caci maki orang, masih ngomong apa ini, ngomong apa tentang aku. Ya percuma saja kita sabar. Karena itu harus dua-duanya ditutup. Dari dalam kita menahan diri, ya, sehingga kita juga tidak membalas secara emosi. Dari luar kita tidak peduli. Udahlah, jangan ambil pusing. Kalau ada orang ngomongin itu, udahlah, sepurane saya tidak mau dengar. La tuti'. Itu caranya dalam Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga terus ngapain? Bangun hubungan kita dengan Allah. Ingatlah Allah. Sibukkan kita dengan Allah SWT. Dan sadari tujuan saya hidup di dunia ini adalah mengabdi kepada Allah. Kan itu geser. Saya tidak sedang mencari perhatian orang. Saya tidak mencari penilaian orang. Karena itu disuruh apa kemudian? Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Disuruh apa? Ingatlah nama Rabbmu di waktu pagi dan di waktu petang. Maksudnya menurut para mufassir, sholat zuhur asar. Maksudnya seluruh siangmu itu jangan sampai kamu lupa sama Allah. Karena kamu tidak tahu, di siang banyak sekali orang masih mencoba menggoda kamu, menaikkan emosimu, dan segala macamnya lah. Tapi kalau kamu masih ingat Allah, ya Allah, godaan lagi, insya Allah kita masih selamat. Siang hari. Ya, malam hari juga begitu. Jangan sampai lupa. Wasjud minal lail. Sujudlah di sebagian malam. Maghrib, Isya, sholat 5 waktu yang pertama lakukan. Jangan pernah putus sholat 5 waktu. Itu yang akan membentengi kita. Dan itu benteng kita mengingat Allah SWT. Sehingga kalaupun ada orang nyakitin kita, kita masih kuat. Dan yang paling terakhir, ini yang paling penting. Wasabbih lailan tawilah. Bertasbihlah ya dengan panjang di malam hari. Maksudnya qiyamul lail. Sholat tahajud. Kalau kita ini mau benar-benar jadi tadi ya muqtasid atau menjadi sabiqun bil khairat, apa yang harus kita lakukan selain semuanya itu? Qiyamul lail. Berusahalah untuk menjadi orang yang mau melakukan sholat tahajud. Kenapa sih? Kenapa itu penting? Karena itu yang akan memberikan kita kepada clarity, kejernihan berpikir. Nanti Allah kirimkan itu kejernihan berpikir, merenung. Karena habis sholat tahajud kita berzikir, kita ingat ya Allah. Semuanya menjadi dipadangkan nanti. Cara berpikir kita lurus,
godaan-godaan orang kita tidak tertarik lagi, dan segala macam. Ya Allah, orang memudah ya Allah. Karena orang tahajud itu menunjukkan kesungguhan dia di hadapan Allah SWT. Karena itu Allah sayang, dan digaranti dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, ayyab'asaka maqaman mahmuda. Dia akan dikasih tempat yang terpuji. Ya, diberikan kemudahan, dicerdaskan otaknya oleh Allah SWT. Karena itu kita diminta apa? Sabbih, qiyam, bangun malam hari, lailan tawila. Ya, kalau bisa kasih waktu. Kenapa? Karena kalau di malam hari kita bangun, ya tidak karena siapa-siapa itu orang tahajud itu. Karena dia tidak dilihat oleh orang, dan dia bangun terus mikir, ya Allah, itu akan menguatkan jiwa kita. Kenapa sih orang itu rapuh? Karena dia tidak punya sandaran ke yang lain. Dia tidak punya Allah. Tetangga saya baru saja bunuh diri, usia 22 tahun, Masya Allah kalau kita pikirkan. Ya, baru ranum-ranumnya. Anak orang kurang punya, habis itu dia jadi satpam, Masya Allah. Begitu jadi satpam, Alhamdulillah, sudah mulai dapat gaji, beli sepeda trail, nyicil. Saya kaget, waduh beli sepeda trail. Habis itu mulai pacaran, pacarnya menolak cintanya, dia kawin sama orang lain, bunuh diri, gantung pakai sarung dia, mati. Mari kita pikirkan, kenapa orang bisa begitu itu? Hanya sedikit saja dikasih masalah bisa kayak begitu. Anak-anak sekarang itu, bayangkan, usia 22 tahun. Dia tidak punya sandaran. Urusan dunia menjadi segala-galanya. Ini yang diperintahkan Al-Quran. Di Maulid Nabi, kita bukan saja mengenang Rasulullah SAW, tapi mengenal akhlaknya beliau, cara hidupnya beliau. Itulah yang harus kita tajamkan di setiap Maulid Nabi. Agar ada yang kita bawa, saya ingin mengikuti Rasulullah SAW. Ikutilah cara hidupnya Rasulullah. Dalam mengelola persoalan kehidupannya, dalam bagaimana menyelesaikan orang-orang yang nyakitin dan segala macamnya. Satu, fasbir. Dua, la tuti. Yang ketiga, sholatnya yang baik. Ingat Allah. Siang ingat Allah, malam ingat Allah. Dan paling penting, sholat tahajud. Karena itu nanti kita berpikir, ya Allah, Allah pusing tak gila isi. Kenapa saya harus membalas orang itu? Mungkin dia kurang baik, mungkin dia tidak punya ilmu. Sudahlah. Yang penting engkau ridho ya Allah, yang saya cari keridhoanmu ya Allah. Nanti akan berubah semuanya pelan-pelan. Hati kita makin kuat. Kita tahu sekarang fokus kita mau kemana. Itu disebut dengan fasabbih lailan tawila. Lailan tawila. Itu yang harus kita lakukan agar kita ini selesai dengan urusan ini. Ya. Nanti bedanya, kenapa sih orang itu kok tidak mau mengikuti dakwah Rasulullah SAW? Sama seperti tetangga saya yang bunuh diri. Karena dia cinta sama dunia. Dunia itu bisa harta, dunia itu bisa perempuan, dunia itu bisa jabatan, dunia itu bisa popularitas, dan segala macamnya. Semuanya itu masalah dunia. Kalau hati kita itu menuntut kecintaan, menuntut ikatan, itu sifat hati kita. Karena hati kita itu mau mencintai siapa? Kalau kita ini tidak punya kecintaan kepada Allah, tidak punya kecintaan kepada Rasulullah, tidak punya kecintaan kepada Al-Quran, maka kita akan mencintai yang lain. Mencintai yang lemah-lemah, yang rendah-rendah. Hati kita ini maunya, ibarat gini ya, ibaratnya, kita ini misalnya, hati kita itu levelnya adalah ma'rifatullah. Levelnya hati itu mestinya mencintai Allah. Cuman karena kita belum ketemunya Allah, kita cintai yang masih remeh-remeh nih. Perempuan, bunga mawar, jabatan, uang. Padahal sebenarnya, jangan pikirkan, sehebat-hebatnya kita mencintai perempuan, tidak akan memuaskan kita. Terus kita masih kepingin yang lain lagi, kepingin yang lagi. Cintailah harta, sebanyak-banyaknya kita dapat harta, tidak bisa memuaskan hati kita. Setinggi-tingginya jabatan yang kita capai, akhirnya kita tidak akan merasakan kepuasan apa-apa. Kata Ibnul Qayyim, tetap ada sesuatu yang kosong di hati kita, yang kita nggak tahu harus diisi apa itu. Ya, kata Ibnul Qayyim, kenapa? Karena dia hanya bisa diisi dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasihan anak-anak yang masih 22 tahun, dia nggak tahu siapa dia. Padahal dia itu adalah pewaris Al-Quranul Karim. Sejak awal dia nggak tahu, nggak dididik secara baik. Ya, bayangkan itu akhirnya begitu ada masalah sedikit, emosinya disentuh, nggak bisa sabar, nggak bisa dia latuti, nggak bisa dia wadhkur, wasjud, wasabbih. Masya Allah. Ini yang sekarang bagaimana kita
figur Nabi Muhammad itu bukan hanya menjadi yang kemudian kita hanya menyatakan Allahumma sholli ala Muhammad, good, bersolawat itu bagus, cuman yang lebih hebat lagi kapan kita bisa meniru pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh sisinya. Ya, kali ini hanya kita bicara tentang bagaimana teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi ujian-ujian yang ada sekian banyak. Rasulullah di rumah tangga, Rasulullah sebagai anak, Rasulullah sebagai ayah, Rasulullah dari bisnis, dan segala macamnya lah, dan segala macamnya. Itu yang harus menjadi ingatan segar kita di setiap maulid Nabi. Seberapa mirip lagi kita ini dengan Rasulullah SAW, seberapa kita sudah menjalankan sunnah Rasulullah SAW, seberapa kita ingin kelak berdampingan, ya bertetanggaan dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin sedikit untuk pengantar kita diskusi berkenaan dengan Maulidur Rasul. Saya sengaja hanya mikir-mikir tadi kira-kira ayat apa yang bisa kita diskusikan yang ada matchingnya dengan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan kepada moderator kembali kalau mungkin kita mau diskusikan lebih jauh. Dipersilahkan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sama Ustadz ya. Oke. Ada seorang kiai yang menyampaikan, saya kurang paham apakah itu kajian sebuah kitab atau tidak. Ikhlas ini kan ada 3 tingkatan. Ikhlas ini ada 3 tingkatan. Jadi tingkatan yang ketiga adalah kita berdoa, memohon kepada Allah untuk tujuan dunia dan akhirat. Ikhlas yang kedua, level kedua adalah tujuannya untuk akhirat. Dan yang ikhlas yang pertama itu adalah kita hanya meminta cinta Allah saja. Jadi kita melakukan untuk cintanya Allah, titik itu saja. Jika dilihat dari kacamata Rasulullah, doa Rasulullah, bukankah dulu Rasulullah juga pernah meminta dunia? Itu bagaimana, Ustaz? Oke. Sampun? Nggih, sampun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas ya. Ikhlas itu berasal dari kata kholasa ya, dari sulasi yang masih murni, kholasa ya. Artinya sebenarnya makna zahirnya dalam bahasa itu adalah sofa ya, atau bersih ya, bersih, sesuatu yang bersih, misalnya air atau susu yang bersih belum kecampur apa, dalam bahasa Arab misalnya atau dalam bahasa Al-Quran itu dikasih kata sifat yang berasal dari kata ini, misalnya labanan khalison, misalnya Al-Quran menyatakan air susu yang jernih yang belum kecampur dengan apa-apa. Jadi kalau kita melihat secara aspek kebahasaan ya, sebelum kita melihat ke beberapa contoh dalam ayat Al-Quran misalnya, memang mestinya yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah kemurnian, kesucian, namanya ikhlas. Perbuatan yang kita usahakan ya agar kita ini benar-benar tidak punya apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya ikhlas, bukan karena niatan yang lain. Nanti kita jelaskan dulu ya. Jadi ikhlas itu kita ingin melakukan amal tidak karena riya. Misalnya riya itu karena kita ingin dipuji oleh orang. Kita melakukan amal kebaikan karena kita ingin dianggap sebagai orang yang soleh. Kita melakukan amal kebaikan agar kita didengar dan kemudian diomongkan oleh orang-orang. Dan kita senang mendengarkan omongan orang tentang kebaikan diri kita. Namanya sum'ah. Bukan karena itu. Jadi orang yang berusaha untuk benar-benar dalam melakukan amal hanya karena Allah SWT, namanya ikhlas. Ada 2 dalam Al-Quran. Satu disebut dengan mukhlis, yang kedua disebut dengan mukhlas. Mukhlas adalah orang yang disucikan oleh Allah SWT sehingga dia hanya karena Allah SWT. Namanya mukhlas. Ini biasanya
para nabi. Nabi Yusuf misalnya, Nabi Musa alaihissalam misalnya, minal mukhlasin, kata Al-Quran. Termasuk dari hamba-hambaku yang kami sucikan. Misalnya, Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihissalam, Masya Allah ya, digoda dengan Zulekha dan segala macamnya. Dia bisa terhindar. Dan dia hanya teringat Allah subhanahu wa ta'ala. Laula arro'a burhana rabbi. Kalau seandainya aku tidak melihat itu. Kenapa? Karena dia murni ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang membentengi dia. Sehingga dia tidak bisa terjerumus ke dalam maksiat. Disebut apa? Mukhlas. Mukhlas itu gambarannya dia pasif. Gambarannya. Karena Allah yang memang mempurifikasi dia. Dibersihkan. Nah, itu biasanya diperuntukkan untuk para nabi. Sementara kita ini hanya bisa mukhlisin. Mukhlisin adalah orang yang berusaha untuk memurnikan. Nah, begini. Jadi sebenarnya ikhlas itu tidak ada tingkatan menurut saya ya. Karena ikhlas itu adalah bagaimana kita ini bersih kalau di dalam beribadah kepada Allah SWT. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan beribadah lillahi ta'ala itu? Apakah orang kalau beribadah untuk mengharapkan surga dan neraka itu tidak ikhlas? Nah, ini yang jadi persoalan sendiri. Begini ya. Yang dimaksud dengan karena Allah itu memang kadang-kadang oleh para ulama dipetakan, ya, dibedakan. Ini sebenarnya masih dalam kategori yang benar, bukan dalam kategori yang salah. Misalnya begini, kalau kita melakukan ibadah, asalkan semuanya dikaitkan kepada Allah, maka benar. Misalnya, saya ibadah karena kepingin dapat surga. Siapa yang menyuruh untuk dapat surga? Allah SWT. Maka itu ikhlas. Karena sebenarnya dia mengejar surga, yang surga itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang kita diminta oleh Allah beramal agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikatnya ketika orang beribadah mengejar surga, sebenarnya dia mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Yang kedua, saya beribadah, melakukan amal soleh agar saya ini mendapatkan pahala, agar saya terhindar dari neraka. Sama, sebenarnya dia ikhlas. Karena sebagaimana banyak sekali dalam hadis, dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwa memang Rasulullah SAW, Allah SWT, memang memerintahkan kita untuk melakukan amal agar terhindar dari begini, agar nanti dijauhkan dari neraka. Misalnya, man amila sholihan falinafsih, misalnya, barang siapa melakukan amal soleh itu untuk dirinya, waman asa'a fa'alaiha, dan seterusnya. Nanti kalau kamu melakukan perbuatan jelek, kamu tanggung loh konsekuensinya. Karena itu saya tidak maulah nanti saya masuk neraka. Memang dibenarkan oleh Al-Quranul Karim. Itu bukan berkaitan dengan manusia. Okay? Jadi surga, neraka, pahala, itu semuanya sebenarnya langsung juga terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama cuma membedakan begini, kenapa ya ada orang kalau beribadah masih mikir surga, masih mikir neraka, masih mikir pahala, dan ada orang yang juga beribadah sudah tidak mikir itu semuanya, ya, tapi mikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini, jadi sekali lagi ya, ini bukan berarti tidak ikhlas, semuanya ikhlas. Orang ibadah karena surga, ikhlas. Orang ibadah untuk neraka, ikhlas. Untuk jauh dari neraka, ikhlas. Orang untuk mendapatkan pahala, ikhlas. Bedanya begini, derajat iman seseorang itu berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat itu, maka ikhlas orang itu juga berbeda-beda. Ada ikhlas yang kelas super, katakanlah begitu. Tapi sekali lagi ya, ini semuanya ikhlas. Kalau orang itu masih derajatnya belum soleh benar, ya, belum muttaqin di hadapan Allah SWT, dan dia memang dulunya masih banyak dosanya, maka tentu saja yang bergemuruh di dalam hatinya seseorang, kalau dia melakukan amal soleh adalah, ya Allah, semoga saya dijauhkan dari azab, ya Allah, karena dosa-dosa. Sehingga, kalaupun dia melakukan amal soleh, yang terpikirkan itu adalah agar dia terhindar dari dosa. Oke, nanti dia akan berjalan dengan sendirinya hati kita itu. Kalau kita teruskan melakukan amal soleh terus, kalau sudah makin banyak amal soleh, itu nanti akan berubah perasaan hati kita itu. Karena itu berkenaan dengan tingkatan keimanan seseorang. Nanti kalau semakin dekat, makin banyak amal soleh, kita sudah mulai melupakan urusan ketakutan kita kepada neraka. Yang ingat apa? Semoga dapat pahala ya Allah.
Ya, itu yang kita ingatkan. Tapi nanti kalau jenengan makin soleh, terus makin soleh, terus makin banyak amal soleh, kita nanti akan hilang perasaan kepingin surga dan perasaan takut sama neraka. Kenapa? Karena kita malu sama Allah. Karena sekarang kita makin tahu, ya Allah, betapa besar karuniamu ya Allah. Ya, saya ini hanya bisa ibadah model kayak begini. Dan saya tidak tahu kualitas ibadah saya. Bacaan saya benar atau enggak? Apakah ibadah saya ini layak untuk engkau puji? Apakah saya ini sholat sebagaimana mestinya sholat yang kau perintahkan? Saya tidak mau, saya takut mau minta. Itu perasaan hati. Ya, dia tidak lagi kepikiran piro pahalanya, nanti apakah saya dijauhkan neraka, enggak, karena dia sekarang ingin mengabdi kepada Allah, dan itu tidak bisa dipolang. Ya, ini perasaan hati. Kalau dalam bahasa yang lain disebut dengan ahwal yang akan dimiliki oleh orang beriman. Kita semuanya kadang-kadang ngoten. Kadang kita ini tidak tiap hari ngoten niku. Kadang-kadang waktu sholat, kita tidak ingat, tidak kepingin surga, ya tidak kepingin rokok, tapi kita merasa kepingin bersyukur kepada Allah. Nah gitu, kadang-kadang punya perasaan, ya Allah, habis sholat malah kita nangis. Ya teniki pun kualitas sholatku loh Gusti, saya tahu nikmatmu terlalu banyak yang kau berikan kepadaku, dan saya hanya bisa membalas kebaikan yang semacam ini. Kulo tidak tahu apakah sodako saya yang kau terima, sodako yang masih kecampuran dengan banyak hal-hal yang lain. Sholat saya juga masih males-malesan, rukuk, mboten rukuk sing beneran. Misalnya, karena punggung saya sakit, bacaan belepotan, tajwid tidak benar, sholat kulhuwai terus. Malu saya mau mikir pahala atau enggak. Sudah engkau beri kemampuan saya bisa sholat, saya sudah bersyukur. Ya Allah, saya tidak minta lebih, asalkan engkau izinkan saya ini hamba. Memangnya hamba itu punya hak apa untuk minta pahala, untuk minta balasan? Hamba itu tidak punya apa-apa. Dikasih alhamdulillah, tidak dikasih ya tidak bisa protes ngapa-ngapain. Kita ini budak. Udah budak. Tapi sekali lagi, itu bukan motif, bukan niat, tetapi perasaan. Kedekatan takarub kita kepada Allah. Yang nanti orang itu akan naik turun. Kalau orang yang sangat soleh, seperti Rasulullah SAW, setiap ibadah, motivasinya dalam hatinya, perasaan hatinya adalah untuk semakin bersyukur kepada Allah. Jadi dia ibadah hanya sebagai ekspresi bersyukur, karena nikmatnya Allah berikan terlalu banyak. Nah, sayangnya kadang orang itu mencampur aduk antara perasaan hati dengan niat. Niat kita semuanya karena Allah SWT. Wong kita ini kalau niat lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala. Karena itu hanya kepada Allah. Tapi nanti yang ada di dalam hati kita itu beda-beda. Beda-beda. Asalkan bukan karena urusan manusia, sahih. Entah surga, entah neraka, entah ridhonya Allah, entah syukur, entah pengabdian, macam-macam. Itu namanya ahwal. Dan dia naik turun dalam kehidupan kita. Jenengan kadang nanti macam-macam. Kalau sholat tahajud lah macam-macam. Ada kalanya tahajud nangis. Nopo perasaan yang hadir? Takut, saya ingat neraka, Ustadz. Saya kepingin muga-muga. Boten nopo nangis, ya Allah, jauhkan saya dari api nerakamu. Minggu depan jenengan sholat tahajud lagi, perasaan yang diberikan oleh Allah beda. Seneng, terus merasa cinta. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Betapa indahnya Engkau. Perasaannya cinta kepada Allah, boten eling neraka, boten eling surga, ngoten. Jadi itu bagian dari ahwal. Sama seperti orang berbuat maksiat itu loh. Wonten rasanya berbuat maksiat itu. Kadang ya wonten males, kadang wonten sepete, macam-macam lah. Tanyain orang merokok itu loh. Orang merokok itu beda-beda rasanya. Kadang nek mari mangan, enak gurih Ustaz. Kadang isu-isu, aduh pahit, macam-macam. Nah, maksiat juga ngoten, orang pacaran maksiat beda-beda. Ketemu Satpol PP, sumpah, Masya Allah, ya, ketemu wong kampung tambah dibengep, ya. Wah, ndak ketemu sopo-sopo, sepedi ngalor ngidul, setan di burine misalnya, dan segala macamnya. Itu perasaan maksudnya. Nah, niat tetap fokus hanya kepada Allah. Nah, siapa yang bisa membersihkan hati itu sehingga tidak kecampur dengan urusan dunia itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang membersihkan hatinya sehingga orang kalau beramal hanya kepada Allah dalam seluruh dimensinya tadi ya, bisa surga, bisa neraka, macam-macam, namanya mukhlas.
Nah, kita ini tentu saja masih manusiawi, ya. Kita ini masih banyak kecampur dengan yang lain, misalnya tadi itu ada ria, ada sum'ah, ada ujub, itu penyakitnya. Ya, itu penyakitnya. Atau hanya karena urusan dunia. Ya, itu masih lebih di bawah lagi. Ibadah kepingin misalnya rezeki ini lancar, ibadah kepingin misalnya, dan seterusnya. Itu lebih rendah lagi. Karena itu kemudian para ulama membedakan, apakah Allah menerima ibadah orang yang itu. Nah, terjadi perbedaan. Rumusnya, kalau kata Imam Nawawi, menaik boten kelintu loh, gini rumusnya ini. Kalau orang melakukan ibadah, niat duniawinya lebih besar dari niat akhiratnya, tidak diterima oleh Allah SWT. Ya. Jadi ngeten, sebenarnya urusan duniawi itu mesti di taking care oleh Allah, asalkan kita berbuat baik kepada Allah. Wong nggak berbuat baik aja wis dipastikan rezeki kita ada kok. Lihat contohnya orang Yahudi, orang yang tidak beriman pada Allah, cukup pepek rezeki nih. Musuh kita ini gara-gara orang Islam juga tidak dipepei, pasti dipepei, gitu. Dan itu harus ditanamkan pada diri kita, agar kalau kita ibadah tidak kepikiran urusan dunia mawon. Lah, tapi kalau kita ibadah masih mikir dunia, boten nopo-nopo, asalkan dia hanya harus bisa dikalahkan dengan urusan akhirat. Ye, misalnya jenengan selamatan, syukuran. Niatnya adalah karena Allah SWT, saya ingin berbagi dengan orang lain. Tapi dalam hadis memang salah satu cara yang mempercepat permintaan kita dikabulkan oleh Allah adalah sedekah. Ya, misalnya ngundang kanan kiri, selamatan, doa misalnya dan semacam itu kan sebenarnya tradisi orang Jawa untuk sodakoh sebenarnya dengan cara ngumpulakan tiang, sodakoh, solawatan atau apalah misalnya. Lah sebenarnya kan yang dimau itu dia mau sodakoh sebenarnya. Lah bagaimana Ustaz punya keinginan dunia? Boten nopo-nopo. Tapi yang harus adalah niat akhiratnya harus lebih tinggi. Ya, itu yang maksudnya. Karena awalnya, misalnya karena boleh sodako untuk menghilangkan bala. Misalnya, karena Rasulullah SAW menyatakan, as-sodaqatu fa'ul bala. Ya, dia akan menolak bala dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu poinnya ya. Kita tidak bisa memaksa hati kita. Yang jelas, waktu kita niat ya di dalam hati mengawali pekerjaan kita, fokuskan karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam perjalanan kecampur macam-macam itu manusiawi. Istighfar, rubah lagi niatnya. Begitu mawon pun terlalu sumpek mikirin urusan hati. Allah itu amat sangat baik ya. Jadi kapan saja kalau hati kita berubah, niat lagi ulang. Misalnya jenengan ngaji, niatnya kudu dari rumah karena Allah. Tapi nanti waktu hadir macam-macam. Wah, ketok konconi, waduh koyo yo berubah maneh. Nah, begitu sadar istighfar ya Allah, mohon ya Allah. Memang begitulah namanya suasana hati kita, ya. Jadi itu yang bisa saya kalau ayat Al-Qur'an banyak sekali yang berkenaan dengan ikhlas ya, sebagaimana mukhlishina lahuddin, hunafa dan ila akhirih. Saya tidak ngasih contoh ayatnya, tapi prinsipnya insya Allah itu yang bisa saya kemukakan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, mungkin langsung kita tutup aja Nji. Semoga pada siang hari ini membawa banyak manfaat, banyak untuk kita semua, dan semoga kita juga menjadi orang yang sabiqul khairat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.